Shalom, shalom, marketplace discipleship yang luar biasa. Hari ini kita memulai pelajaran pertama tentang marketplace discipleship ini. Dan Anda bisa mengikuti pelajaran marketplace discipleship ini baik melalui siaran sebulan sekali yang ada di Bahana Channel ini, maupun Anda bisa mengikutinya secara Zoom online yang kita adakan hari Jumat, setiap hari Jumat jam 19.00 sampai 20.30 WIB, yang alamat link untuk Zoom-nya kita tertera di belakang acara ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang siapakah Allah itu. Ini adalah pelajaran pertama dari modul pertama tentang tubuh, tentang hal-hal yang berurusan dengan jasmani. Siapakah Allah itu? Menurut Anda, siapakah Allah itu? Ada dua kebenaran untuk mengenal Allah, yang kebenaran umum dan kebenaran yang secara khusus. Kebenaran umum itu menyatakan bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Allah itu tidak ada yang menciptakan, tetapi menciptakan segala sesuatunya. Allah itu roh, dan tidak ada yang menciptakan Allah, tapi Allah menciptakan segala sesuatunya, termasuk juga menciptakan malaikat yang adalah roh untuk melayani di hadirat Allah. Namun ada malaikat yang memberontak, dan itu menjadi iblis, menjadi lawannya Allah. Allah juga menciptakan manusia dan menghembuskan nafasnya, menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuatu yang sangat istimewa sekali. Itulah Allah secara umum. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dia akan tetap ada sebelum segala sesuatu berakhir. Karena itu kita mengenalinya dengan Alfa dan Omega. Namun bukan berarti Allah diciptakan ada awalnya, tidak. Allah dari kekekalan menuju kekekalan. Karena pikiran manusia sulit untuk menerjemahkan, memahaminya, sehingga ada istilah Alfa dan Omega. Tapi yang sebenarnya adalah itu sudah ada dari sebelum segala sesuatu ada, dan setelah segala sesuatu berakhir. Artinya dia kekal, dari kekekalan dan menuju ke kekekalan, tidak berkesudahan dan tidak berawal. Itulah Allah yang hidup, dan Allah ini adalah roh yang menciptakan segala sesuatunya. Kebenaran khusus ini adalah hubungan manusia secara pribadi dengan Allah. Karena itu kita perlu mengenal Allah lebih dalam, bukan hanya kita mengetahui hanya karena pengetahuan saja, sekedar tahu dan kita melupakan Allah yang menciptakan kita. Tapi kita perlu mengenal Allah lagi secara khusus. Jadi ada kebenaran khusus yang kita perlu ketahui. Secara pribadi kita harus mendekatkan diri untuk mengenali Allah, sehingga kita bisa memahami siapakah Allah itu. Kita bisa mengenali Allah melalui firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita mengetahui banyak sekali mengenai karakter Allah, pribadi Allah. Firman Tuhan ini menerangkan secara detail, sangat detail, bahwa Allah itu penuh kuasa. Tetapi untuk memahami firman Tuhan ini kita tidak bisa menggunakan logika kita saja, tetapi kita harus melibatkan hati kita. Banyak orang ingin mengenal Allah dengan mempelajari kebenaran ini, tetapi membawa logikanya sendiri, bahkan pikirannya sendiri, sehingga manusia itu mendefinisikan Allah dan menjadi sesat, dan manusia itu menjadi tidak percaya Allah karena pikirannya sendiri tidak diterangi oleh Roh Kudus. Karena itu, siapakah menurut Anda Allah itu? Kita harus menemukan
di dalam perkenalan kita secara pribadi, di dalam doa-doa kita kepada Allah, sehingga kita mengenali Allah secara pribadi dan kita dikenali Allah secara pribadi. Pengenalan ini sangat amat penting kita butuhkan, karena dengan pengenalan ini kita akan mendapatkan pertolongan yang dari Allah. Pertolongan sebagai Tuhan, Raja, atau kita merasakan kehangatan kasih Bapa, atau juga mendapatkan pertolongan sebagai juru selamat. Sebagai siapakah Allah itu kita kenal, dan seperti itulah Allah juga akan menyatakan dirinya kepada kita, apakah sebagai sahabat dan kekasih, sehingga ketika kita berkeluh kesah, Allah itu hadir dan siap untuk mendengarkan keluh kesah kita, ataukah sebagai penyembuh dan penolong. Ketika kita sakit, ketika kita perlu pertolongan, ketika kita dalam keadaan terdesak, kita dapat mendapat pertolongan dari Allah karena kita mengenal Allah secara pribadi sebagai penyembuh dan penolong itu, dan Dia adalah setia. Atau ketika kita kekurangan hikmat, kita mengakui Allah, mengenal Allah sebagai penasehat dan sebagai penghibur, sebagai pengharapan. Disitulah kita akan mendapatkan pertolongan karena pengenalan kita akan Allah. Dan Allah itu setia dan kasih dan sumber damai, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kenapa kita perlu mengenal Allah secara pribadi sebagai hal-hal yang seperti saya sebutkan sebelum ini? Pengenalan ini sangat penting sekali. Sebagai contoh, ketika kita sakit gigi, karena kita mengenal ada dokter yang bisa menyembuhkan kita, yaitu dokter gigi, tentulah kita datang ke dokter gigi untuk diobati sakit gigi kita. Tidak mungkin kita sakit gigi, langsung kita pergi ke dokter bedah, karena tidak akan menyelesaikan masalah kita, malah membuat kita semakin pusing dengan masalah yang baru. Atau ke dokter jantung, tidak mungkin. Kita harus ke dokter yang persis seperti yang kita perlukan untuk menyembuhkan sakit kita. Seperti itulah kita harus mengenal Allah sehingga kita dapat ditolong oleh pengenalan kita akan Allah yang hidup itu. Kenapa banyak orang masih kecewa kepada Allah? Ternyata ada beberapa sebab. Yang pertama, karena orang itu salah dalam pengenalannya akan Allah, yaitu mereka mengenal Allah, tapi mereka banyak mengalami kekecewaan dan hal-hal yang kegagalan yang membuat mereka menjadi sulit untuk mempercayai Allah. Karena itu saya mengundang Anda mengikuti Marketplace Discipleship ini yang saya adakan setiap hari Jumat melalui Zoom meeting yang alamat atau linknya ada di belakang acara ini. Anda bisa catat dan Anda ikuti Zoom meeting itu, dan Anda akan sangat dibukakan mengenai siapakah Allah itu. Dan karena Marketplace Discipleship ini adalah berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, pergumulan kita sehari-hari, perjuangan kita sehari-hari di Marketplace, maka Anda akan sangat tertolong akan pelajaran-pelajaran yang akan membuat Anda semakin dekat dengan Allah dan semakin Anda mengetahui bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, baik masalah usaha, masalah hubungan, masalah doa yang dijawab, masalah sakit, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, kita orang kecewa itu karena memaksakan kehendaknya sendiri. Orang itu memaksakan, pokoknya aku harus seperti ini. Kalau tidak, aku tidak mau percaya pada Allah. Padahal Allah memiliki rencana yang jauh lebih baik dari kita. Dan kita gagal melihatnya dan kita menjadi kecewa. Yang ketiga, hidup selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Tidak bisa bersyukur. Ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, dampaknya kita akan menjadi kecewa. Karena itu kita perlu mensyukuri setiap dari apa yang kita capai dan tidak perlu membandingkan dengan pencapaian orang lain. Tetapi kita fokus kepada Allah dan syukur bagaimana Allah membukakan jalan-jalan kita yang ajaib. Karena kita
adalah pribadi yang sangat istimewa dan kita dibentuk memang berbeda untuk tujuan yang berbeda dan tujuan yang khusus yang bukan orang lain memiliki tujuan, tetapi Allah yang memiliki tujuan yang sangat spesial untuk kita, kehidupan kita dan pelayanan kita. Karena itu kita tidak perlu lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi mengucap syukur dan memoles terus kehidupan kita yang sangat spesial ini. Yang keempat adalah karena orang itu pahit, sehingga orang itu menjadi kecewa. Ada akar pahit, tidak bisa mengampuni, terlalu fokus kepada balas dendam, sehingga orang ini sulit sekali untuk bisa melihat Allah. Yang kelima adalah orang ini hidup secara duniawi, tidak mengenal kebenaran, karena itu orang bisa menjadi kecewa. Karena itu jangan membatasi Allah dengan pikiran kita sendiri. Jangan digembok pikiran kita sehingga kita mengenal Allah hanya sebagai pribadi yang sangat terbatas dan tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa untuk kehidupan kita. Tapi kita harus membuka pikiran kita, mengizinkan firman Tuhan itu mengoperasi pikiran dan hati kita untuk memberikan, menjelaskan tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tambahkanlah pengetahuanmu tentang Allah, karena perjalanan hidup yang bersama dengan Allah akan menunjukkan tingkat kedalamanmu dalam pengenalan akan pribadi Allah. Ini penting sekali, pengenalan itu. Coba kita menghitung betapa besarnya Allah. Kita contohkan saja, kita ambil contoh satu ciptaan Allah saja, matahari. Dan matahari bukanlah ciptaan yang terbesar. Masih banyak sekali bintang-bintang yang lain yang jauh lebih besar dari matahari. Tetapi kita ambil contoh satu saja, matahari, yang mengeluarkan panas, yang melakukan gerakan rotasi dan revolusi, berputar pada sumbunya sendiri. Dan matahari tidak berevolusi tetapi berotasi, berputar pada dirinya sendiri, tetapi juga mampu membuat planet-planet dan satelit sekelilingnya untuk berevolusi untuk mengitari dari matahari itu sendiri. Kita andaikan matahari ini memiliki solar. Matahari memiliki gravitasi, bisa menahan planet-planet itu tetap berputar pada porosnya, yaitu matahari. Andaikan matahari ini menggunakan solar, adakah yang bisa menghitung berapa liter solar yang dibutuhkan untuk memutar, untuk memanaskan matahari, untuk menahan dengan gravitasinya untuk planet-planet itu tidak lari dari lintasannya? Berapa solar yang dibutuhkan? Seadanya itu menggunakan solar. Tentu saja solar tidak mampu untuk uh, membuat energi matahari begitu besar. Nah, tetapi seandainya kita andaikan saja solar, berapa ton solar yang diperlukan untuk memanaskan matahari, untuk menahan para planet itu berputar pada porosnya, berapa besarnya untuk 1 jam, untuk 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan untuk 1000 tahun. Untuk 1 hari saja kita sulit menemukan angkanya. Kalaupun ada orang yang sangat jenius bisa menghitungnya untuk 1 hari. Berapa liter, berapa ton, atau juta, atau miliar. Angkanya itu tidak akan ada. Karena manusia tidak mampu memberikan nama. Karena sangat-sangat amat besar. Itu baru ciptaan sebagai matahari. Dan matahari tidak pernah kehilangan kehabisan energinya untuk panas, untuk memanasi seluruh tata surya, dan untuk memberikan, menahan gravitasi untuk tetap planet itu berputar pada dirinya. Ini sesuatu yang luar biasa sekali, ya. Dan itu sudah berjalan ribuan tahun dan itu sangat besar. Kalau satu matahari aja begitu besar, artinya Allah yang menciptakan matahari, bahkan planet, bahkan tata surya dan segala isinya, itu jauh lebih besar dari ciptaannya. Karena itu, tentulah teori yang mengatakan Big Bang, yang mengatakan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya karena ledakan besar, itu adalah salah.
bukan teori yang benar, bukan dari laboratorium surga terjadi ledakan sehingga terjadi kekacauan dan terjadi penciptaan. Tidak. Tidak karena accident, tetapi penciptaan itu terjadi karena perencanaan yang sempurna dari Allah. Perencanaan yang sangat punya perhitungan yang besar dan tinggi dan luas dan dalam, yang bisa mengatasi itu dan yang bisa memahami itu hanyalah Allah. Jadi penciptaan itu bukan karena kecelakaan atau ledakan di laboratorium surga, tetapi benar-benar di dalam rencana Allah. Penciptaan itu dari pihak Allah. Penciptaan manusia itu Allah menciptakan manusia, dan yang menciptakan manusia adalah Allah Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia dengan menghembuskan nafasnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada suatu bentuk jamak yang muncul di sini. Jadi manusia menciptakan adalah Allah Tritunggal. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak diciptakan tetapi yang sudah ada dari kekekalan dan akan tetap ada di dalam kekekalan, yaitu Omega. Artinya kekekalan dan sifat Allah dan karakter Allah dan roh Allah itu tidak bisa manusia menerjemahkan dalam jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi Allah adalah roh yang sudah ada dari kekekalan dan menuju kekekalan dan yang menciptakan segala sesuatunya. Dan ternyata di dalam pribadi Allah ini ada Allah Tritunggal. Dan ketika penciptaan manusia, Allah itu sudah hadir dan dikatakan, baiklah kita bentuk tunggal tetapi sama. Inilah luar biasanya Allah kita. Dan Yesaya 54 ayat 10 berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah tidak akan beranjak, dan perjanjian damai itu tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu orang yang mengenal Allah tidak akan goyang, walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Karena itu hukum damai itu sudah ditetapkan kepada Allah. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan oleh para malaikat, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan beritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera yang di antara umat manusia yang berkenan kepadanya. Jadi hukum damai itu diberikan. Allah ingin berdamai. Allah ingin mendamaikan kita dan mengampuni dosa kita, sehingga kita yang berbuat dosa yang terhempas dari hadirat Allah, dengan pengampunan itu didamaikan dan kita bisa bertemu dengan Allah. Yohanes 14 ayat 7 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, seperti itulah. Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Inilah kuncinya. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, tetapi ketika kita mengetahui Allah, mengenal Allah dengan segenap hati kita, bukan dengan pikiran kita, maka pengenalan akan Allah secara pribadi ini akan menolong dan sangat menolong kita. Karena itu kita perlu mengenal Allah dan mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga kita memperoleh pertolongan yang sempurna. Syarat untuk menjadi murid adalah memikul salib setiap hari. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Karena itu, marilah kita belajar di dalam discipleship Zoom ini. Kita belajar untuk memikul salib. Setiap hari
Jumat malam jam 19 sampai 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mengundang Anda untuk ikut dan bergabung aktif di dalam Zoom ini, sehingga kita bisa mengerti bagaimana cara memikul salib. Dan salib itu adalah enak dan menyenangkan, dan hati kita akan dilegakan dan kita mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Shalom, Tuhan memberkati.